kembali lagi di PLS Online kita bersama aku Ellen yang bakal menemani kalian di sesi podcast kita kali ini. Nah, kemarin kita udah mendapat penjelasan mengenai SMA IGS dan juga penggunaan Moodle dan aplikasi Zoom. Nah, sekarang kita akan berbincang-bincang mengenai code-code yang ada di IGS bersama narasumber kita hari ini yaitu Ko Daniel. Halo. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja nih kita tanya Ko Daniel. Nah, secara definisi code itu merupakan perkumpulan yang kegiatannya mengadakan peristiwa untuk maksud tertentu. Nah, sebuah code juga pasti memberikan dampak positif kepada anggotanya. Nah, kalau dari di code IGS itu tujuannya apa ya? Jadi di IGS itu kan muridnya memiliki bakat yang bermacam-macam dan berbeda-beda. Dan tentunya IGS harus menyiapkan suatu sarana tempat mereka dapat bertemu dengan siswa lain yang memiliki hobi dan interest yang sama, serta untuk meningkatkan bakat mereka. Jadi dibentuklah kegiatan yang namanya klub. Nah, kalau sebuah klub itu pasti memiliki sistemnya masing-masing. Nah, kalau untuk di IGS sendiri, sistemnya gimana dan apakah semua siswa harus join atau itu bersifat opsional? Karena klub itu salah satu program kerja OSIS IGS, jadi klub itu berdiri di bawah OSIS SMA IGS, yang dimana OSIS SMA IGS akan mengevaluasi semua kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh klub-klub tersebut, seperti jadwal kegiatannya atau kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Dan dengan kata lain sih, klub-klub di IGS itu seperti tangan kanannya OSIS IGS, sebab OSIS bisa meminta bantuan untuk mengisi segmen-segmen performance khususnya saat ada event-event di sekolah. Berarti ada keterlibatan OSIS ya di dalam klub itu sendiri. Ya. Nah, kalau sekarang ini klub apa saja yang sudah ada di IGS? Untuk sekarang di IGS ada 6 klub, yaitu untuk bersifat keseniannya IGS memiliki klub menggambar, klub dance, klub biola, dan band. Dan untuk kategori olahraga memiliki klub basket dan klub tenis meja. Nah, dari 6 klub yang sudah dijelaskan tadi, pastinya klub-klub tersebut memiliki kegiatannya masing-masing. Nah, apa bisa dijelaskan apa saja kegiatan yang dilakukan oleh klub-klub tersebut? Setiap klub memiliki kegiatan yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan mereka sendiri sih. Tetapi dengan secara garis besar, bila klub dance, klub biola, dan klub band, biasanya klub-klub tersebut membantu OSIS untuk mengisi segmen performance saat ada event sekolah. Bila klub seperti menggambar, mereka kegiatannya bersifat bulanan. Mereka akan menampilkan hasil-hasil karya anggotanya pada morning briefing. Dan bila klub tenis meja dan klub basket, mereka akan melakukan latih tanding antar anggotanya. Nah, apakah ada kemungkinan klub-klub tersebut mengikuti lomba di luar? Wacananya sih mereka bakal mengikuti lomba-lomba di luar, seperti untuk basket seperti DBL. Nah, potensi dan minat setiap siswa itu kan berbeda-beda. Ada yang suka fotografi, ada yang suka gitar, ada yang suka futsal. Nah, apakah IGS hanya menyediakan 6 klub itu saja? Untuk kedepannya IGS akan membentuk lebih banyak klub lagi, yang sebab siswa boleh untuk membentuk klub mereka masing-masing. Sebagai contoh, klub drama yang belum dibentuk, tapi mungkin kedepannya ada yang berbakat sehingga akan dibentuk klubnya. Nah, kalau untuk membentuk klub baru itu gimana caranya? Untuk membentuk klub baru sih cukup mudah, hanya perlu memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan. Untuk persyaratannya, suatu klub harus memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas. Suatu klub juga tidak boleh
tidak boleh keluar dari visi misi sekolah, serta suatu klub harus menunjukkan eksistensinya dengan hasil fisis seperti prestasi dan yang lain-lain. Untuk ketentuannya sih, satu siswa hanya diperbolehkan menjadi ketua klub, tidak diperkenankan menjadi ketua klub pada 2 klub yang berbeda. Siswa juga hanya boleh mengikuti maksimal 2 klub, dan jadwal kegiatan klub tidak boleh mengganggu KTM. Kalau mekanismenya sendiri bagaimana? Jadi mekanismenya sih ada 4 tahap dalam pembuatan klub. Tahap pertama yaitu penulisan formulir. Jadi tim OSIS akan menyediakan formulir pembentukan klub yang dimana siswa yang berkeinginan untuk membentuk suatu klub akan mengambil formulir tersebut. Dan tahap kedua yaitu evaluasi, yang dimana visi, misi, dan tujuan yang dituliskan pada formulir klub tersebut akan dievaluasi dan dirundingkan bersama tim OSIS beserta ketua klub tersebut. Bila ada kesalahan akan direvisi, dan bila telah disetujui oleh tim OSIS akan lanjut ke tahap 3, yaitu pengajuan, di mana pengajuan ini adalah ketua klub akan membuat proposal pembentukan klubnya, lalu akan diajukan kepada yayasan. Bila diterima oleh yayasan, yaitu tahap terakhir, tahap 4, yaitu pelaksanaan, di mana klub boleh berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dengan tim OSIS akan mengevaluasi secara berkala. Nah, kalau kita join suatu klub, pasti kita bisa mendapat manfaat. Nah, kalau kita join klub IAJS, manfaatnya apa aja? Manfaat mengikuti klub itu sangat banyak, tapi yang paling pentingnya sih kita bisa bertemu teman-teman yang lain yang memiliki hobi dan bakat yang sama seperti kita. Selain itu kita bisa meningkatkan bakat kita juga bisa belajar lebih banyak lagi tentang hobi kita masing-masing. Nah, dengan adanya manfaat-manfaat tadi, pasti ada nih siswa-siswa yang tertarik untuk join klub. Nah, kalau misalnya aku pengen join klub biola, tapi aku nggak bisa main biola, itu gimana tuh? Penyetujuan anggota klub sih itu tergantung kepada ketua klubnya tersebut. Bila ketua klubnya mengizinkan siswa yang tidak memiliki bakat untuk ikut, dengan harapan mereka akan mendapatkan bakat mereka di klub tersebut, itu diperbolehkan. Sebab tim OSIS hanya akan mengevaluasi visi, misi, dan tujuan klub. Untuk masalah keanggotaannya dipertanggungjawabkan oleh ketua klub masing-masing. Terima kasih Ko Daniel atas penjelasannya mengenai klub di IAJS pada hari ini. Nah, jadi teman-teman, klub itu bertujuan untuk mengembangkan minat siswanya dan juga bisa bermanfaat, dan salah satu manfaatnya adalah kita bisa mendapat teman baru yang sehobi dengan kita. Nah, sesi podcast kita udah berakhir pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Aku Ellen, pamit undur diri. Dadah.